Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Paulina Kusariningsih. Kali ini di bagian kedua dari King Theory yang diambil dari Winston 2003 Operation Research Applications and Algorithm 4th Edition Chapter 20. Mari kita simak penjelasan selanjutnya ya. Agenda hari ini hanya akan membahas satu hal, yaitu Modeling Arrival and Service Process. Oke, katakanlah kita punya sebuah garis waktu yang continuous dan Anda mulai mengamati sebuah sistem antrian di T sama dengan 0 ketika waktunya menunjukkan detik ke-0. Lalu 3 detik kemudian customer 1 muncul, di detik ke-8 customer 2 muncul, dan detik ke-15 customer 3 muncul. Kemudian kita bisa mengasumsikan bahwa at most setidak-tidaknya one arrival dapat muncul at a given instant of time. Jadi kapanpun sebenarnya dia bisa muncul. Maka TI akan kita bisa definisikan sebagai waktu. Kapan sih? Waktu keberapa sih customer ke I akan datang ke dalam antrian. T besar I dapat didefinisikan sebagai waktu antar kedatangan antara customer I dengan customer setelah I. I dan I plus 1 atau setelah I. Artinya, kalau kita mengurangkan waktu I dan I plus 1, pasti dia non-negatif. Karena kalau misalnya T2-nya ini minus 7 gitu ya, seharusnya customer 3 ini datang di waktunya sama dengan 1. Dengan kata lain, customer 3 ini harusnya jadi customer 1 gitu. Jadi nggak mungkin dia negatif, non-negatif. Dan kita sudah setuju di video sebelumnya bahwa dia independen, tidak tergantung kedatangan customer 1. Tidak tergantung dengan customer 2. Customer 2 tidak tergantung customer 1 dan sebaliknya. Dan kita bisa menunjukkan bahwa ada random variable yang continue dapat dideskripsikan sebagai random variable A. Ini akan kita pakai di penjelasan selanjutnya. Setiap waktu inter-arrival, kita dapat melihat bahwa random variabel yang sama akan berlaku demikian sehingga distribusi arrival itu tidak tergantung dari waktu hari dan waktu minggu. Jadi sebaiknya kita membuatnya atau mengaturnya seperti itu. Karena apa? Karena kalau misalnya kita punya waktu antar kedatangan itu sangat tergantung, maka yang terjadi adalah kita akan melanggar asumsi dasar independence dari inter-arrival time. Maka dari itu, untuk kita mempertahankan si inter-arrival time-nya itu tetap gitu ya, kita perlu memecah gitu. Kita perlu memecah, breakdown si waktu-waktu yang apa ya, yang terpisah, yang berbeda dengan yang membuat dia tidak random, itu menjadi waktu yang kita tilik secara terpisah. Sistem antrian yang kita tilik secara terpisah oleh karena waktunya. Contohnya begini. Kalau kita punya restoran gitu ya, kita tahu bahwa di restoran kita tiap hari Sabtu itu orang datang cepat banget pertukaran kedatangan antar satu customer dan customer yang lain. Customer datang, makan pulang gitu. Tapi kalau hari-hari biasa, karena lebih sepi, customer datangnya jarang-jarang dan dia nongkrongnya lama di restoran. Maka dari itu, kita tidak akan bisa menilik sistem ketika hari weekend dengan weekday. Gitu. Karena itu, kita perlu menilik sistem restoran yang sama, tapi kita bagi menjadi dua sistem antrian, yaitu ketika weekend dan ketika weekday. Contoh yang lain lagi adalah kita bisa bagi menjadi morning rush hour. Kalau memang rush hour di morning itu memang
yang membuat kita melanggar stationary inter-arrival atau independence si inter-arrival tersebut. Kemudian kita kalau melanggar, kita di tengah hari kita bisa ambil midday segment only atau afternoon rush hour kalau misalnya itu terjadi di sore hari gitu ya. Pada dasarnya seperti itu. Tadi kita ingat bahwa kita punya satu variabel ya, satu variabel A yang mendeskripsikan waktu antar kedatangan. Jadi kalau A punya density function AT dan untuk small t delta t perubahan waktu, maka probability A kurang dari sama dengan t dan A itu antara t plus delta t itu akan mirip sekali didekati dengan delta t dikalikan dengan AT. Maka kita akan bisa menghitung probability A kurang dari C, kalau C itu adalah waktu yang kita mau lihat gitu ya. Kalau waktu antar kedatangannya itu sebesar C, kita bisa melihat, kita akan tahu probabilitasnya ya sebesar luasannya gitu. Luasannya didefinisikan sebagai limit, kok limit sih? Didefinisikan sebagai integral antara 0 sampai C AT dt. Dan kalau lebih besar dari A, integralnya sama AT dt tapi untuk penjumlahan C sampai tidak terhingga kalau kita cari A-nya lebih besar dari C. Itu. Maka kita bisa mendefinisikan 1 per lambda sama dengan min-nya. Kemudian rata-rata inter-arrival time-nya itu 1 per lambda antara 0 sampai tak terhingga. 0 sampai tak terhingga. Gitu. Karena apa? Karena kalau 1 sampai waktu tertentu aja C, itu 0 sampai C. Kalau misalnya kita lebih besar dari C itu C sampai lambda. Jadi kalau kita mau lihat keseluruhan sistem, ya kita akan pakai 0 sampai tak terhingga. Dan itu pasti seper lambda. Kita bisa definisikan sebagai seper lambda. Kalau ini adalah seper lambda, di mana satu ini adalah menunjuk time-nya, maka lambda ini sendiri akan kita bisa definisikan sebagai arrival rate. Arrival rate, tadi saya ngomong arrival rate, lidah saya keblasuk banget. Arrival rate atau arrival per time. Nah, time di sini sangat bebas ya. Kalau saya bilang time di sini tidak harus hours. Kalau di buku Anda baca satuannya arrivals per hours. No. Bukan selalu hours. Kalau kita mendefinisikan time itu adalah per minutes juga nggak masalah. Per weeks juga nggak masalah. Per day juga nggak masalah. Kita ngomongin per year juga nggak masalah. Yang penting time per arrival. Arrivals per time, dan ini kita bawa terus sama terus untuk keseluruhan waktu analisis kita. Seringnya si A ini adalah terdistribusi secara eksponensial. Seringnya seperti ini. Jadi kita akan punya EA atau average dari A, inter-arrival time-nya, sebagai satu main lambda. Lambda ini apa? Sebenarnya lambda ini adalah parameter dari eksponensial. Ini parameter dari eksponensial. Nah, variansinya adalah 1 per lambda kuadrat. Ya, kalau minnya ini, kalau kita punya distribusi eksponensial, di statistik Anda sudah tahu bahwa kalau saya punya 1 per lambda, maka variansinya adalah 1 per lambda kuadrat, gitu ya. Ini kalau ini minnya, ya ini variansinya segitu. Nah, kalau kita punya inter-arrival times itu terdistribusi eksponensial dengan parameter lambda, maka jika dan hanya jika jumlah arrival yang muncul dalam interval selama T
mengikuti Poisson distribusi dengan parameter lambda T. Jadi di sini kita akan mendapatkan hubungan antara Poisson distribution dengan exponential distribution seperti teorema 1 ya. Jadi kalau misalnya saya punya number of arrival yang muncul dalam waktu T mengikuti distribusi Poisson dengan parameter lambda T, maka inter-arrival time-nya adalah eksponensial dengan parameter lambda. Gitu-gitu. Nah, sedikit mengingat saja, kalau kita punya discrete random variable n yang merupakan Poisson distribution, parameternya itu lambda ya. Parameternya lambda. Untuk n sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya, maka probability-nya sama dengan E minus lambda dikali lambda n per n faktorial. Kalau n itu Poisson, maka kita bisa tahu bahwa variansi dari si n ini sama dengan rata-ratanya sama dengan lambda. Gitu. Sama dengan lambda. Misalnya saya punya NT. NT itu adalah jumlah arrival, jumlah kedatangan yang muncul pada waktu anytime sepanjang T gitu ya. Maka karena dia mengikuti Poisson, dia bisa dihitung probabilitas NT ini sama dengan N. Number tertentu adalah E pangkat minus lambda T, karena parameternya itu lambda, dikalikan dengan lambda T pangkat N, dibagi N faktorial. NT akan Poisson dengan parameter lambda T, maka kita akan punya rata-ratanya sama dengan variansinya sama dengan lambda T. Berarti an average of lambda T arrival occurs during time arrival length of T. Maka lambda akan bisa dijelaskan sebagai average number of arrival per unit time, atau yang kita sebut dengan arrival rate. Jadi Anda bedakan ya, kalau lambda itu tingkat kedatangannya, kalau seper lambda itu adalah antar kedatangan. Gitu ya. Jadi lambda itu besarnya, jumlahnya, banyaknya, rate-nya kedatangan dalam waktu T. Kalau seper lambda itu adalah rata-rata antar kedatangan dalam waktu T. Gitu. Saya harap ini rumus dasar yang Anda sebaiknya mengerti, karena kita akan pakai untuk selanjutnya. Lalu ada teorema kedua. Jadi kalau misalnya saya punya asumsi pertama ya, asumsi pertama itu arrivals defined on overlapping time intervals are independent. Kalau saya punya arrivalnya independent, dan asumsi kedua bahwa untuk small t dan any value of t, probability of one arrival occurring between time t dan t plus delta t adalah lambda delta t dan OT. OT itu merefer pada any quantity yang menunjukkan bahwa karena dia small ya, limit delta t mendekati 0 untuk OT per delta t sama dengan 0. Jadi ini sangat kecil sekali sehingga kalau kita limitkan dia mendekati 0, maka hasilnya adalah 0. Maka jika asumsi 1 dan 2 ini ada hold, maka NT akan mengikuti distribusi Poisson dengan parameter lambda T, dan inter-arrival times-nya akan eksponensial dengan parameter lambda.
eksponensial dengan parameter lambda dapat ditunjukkan dengan AT sama dengan lambda E pangkat minus T. Ini. Jika inter-arrival rate-nya itu stationary, maka bulk arrival-nya tidak akan mungkin muncul. Dan past arrival do not affect future arrival. Maka inter-arrival times-nya akan disebut eksponensial, terdistribusi parameternya lambda, dan number of arrival terdistribusi Poisson dengan parameter lambda T. Oke, inter-arrival itu eksponensial dengan parameter lambda, number of arrival distribusi Poisson dengan parameter lambda T. Jadi kita bisa lihat min-nya, min inter-arrival sama dengan tetap ya super lambda. Oke, jadi kita akan bahas satu kasus contoh di buku ya. Ini kita bilang ada beer order case. Jadi number of glasses a beer order per hour. Jadi time-nya ini adalah per hour. Follows Poisson distribution dengan average 30 beers per hour being ordered. Kita akan cari probabilitas exactly 60 beers ordered between jam 10 sampai jam 12 malam. Kemudian kita akan cari mean and standard deviation of the number of beers ordered jam 9 sampai jam 1 pagi. 9 malam sampai 1 pagi. Lalu berapa sih probabilitas time between two consecutive order antara 1 sampai 3 menit. Antara 1 dan 3 menit. Ini cara nyarinya gimana? Kita lihat slide berikutnya. Oke, dari slide sebelumnya kita dapatkan informasi bahwa average-nya atau lambdanya itu 30 gitu ya. Kemudian dari soal kita juga dapat dari soal A ya bahwa delta T-nya 10 sampai 12 atau 12 dikurangi 10 adalah 2. Lalu kita cari exactly 60. 60 ini adalah N-nya. Gitu ya. Maka saya akan bisa cari Poisson distribution parameter 230 probability untuk N sama dengan 60. Gitu ya. Nah, ini didapatkan PNT sama dengan 60. 60-nya dari N sama dengan E minus 60. 60 itu dari lambda T dikali lambda T pangkat N dibagi N faktorial. Gitu, kita masukkan angkanya ketemu ini. Lalu mean and standard deviation of the number of beers ordered between 9 and 1 AM. Nah, ini sudah ada di sini kita punya lambda tetap sama, lambdanya tetap 30, kemudian T-nya dari jam 13 ke jam 9, 4 jam selisihnya. Maka saya akan punya E untuk NT sama dengan ini L. Ini L-nya harusnya lambda T 30 dikali 4 sama dengan rata-ratanya 120 numbers of beers ordered. Lalu standar deviasinya sebetulnya akar dari si NT karena kan variansi untuk NT sama dengan ET. Kalau dia Poisson kan ya dia sama dengan ENT. Dia sama dengan ENT sama dengan kalau dia variansi Pak, maka ST-def kuadrat NT. Nah, ini semua nilainya
T-nya adalah lambda T. Kalau dia Poisson, gitu. Nah, sekarang saya ditanyakan probability time between two consecutive orders between 1 and 3 minutes. Jadi saya akan cari probability ketika T-nya itu antara 1 dan 3 menit. Ingat, ini Poisson. Maka kita bisa cari dengan cari integralnya ya. Oke, saya hapus supaya gampang. Kalau saya punya saya punya X adalah waktu dalam menit between, karena ini kan kita ngomongin time minutes ya. Terus soalnya dalam minutes, berarti kita ngambilnya in minutes. X be the time in minutes between successive beer order. Maka min number of order per minute, karena tadi adalah inter arrivalnya itu Poisson, berarti min number of order per minute itu adalah eksponensial. Dengan parameter rate 30 beer per hour. Ini karena kita ngomongin hour, kemudian soalnya berubah jadi minutes, berarti kita harus konversi dulu ke minutes. Jadi 30 beer per minute per hour itu sama dengan 0.5 beer per minute. Gitu. 0.5 beer per minute, maka kita bisa cari dengan probability antara 1 sampai 3. Ini awalnya, ini akhirnya, 1 sampai 3 menit, 0,5 ini lambda yang baru yang dimenitkan, E pangkat lambda T. Minus lambda T, minus 0,5 T. Oke, tadi sampai di mana? Oke, sampai ke minus lambda T, sehingga saya akan bisa dapat penyelesaian limitnya ini dari 0,5 gitu ya, 0,5 kali T-nya 1 dan 0,5 kali T-nya 3. Hasilnya seperti ini. Oke, the time between arrival of buses follow an exponential distribution with means of 60 minutes gitu ya. Maka what is the probability that exactly 4 buses will arrive during next 2 hours? Kita akan bisa cari dari Poisson min 2. Kemudian at least 2 buses arrive during next 2 hours. Maka karena ini at least, saya akan cari dari P1 dikurangi P0 dan P1. Karena kalau at least 2 buses, itu berarti kan ada kondisi dia no buses dan 1 buses gitu. Ini jadi 1 dikurangi tidak ada kedatangan bis dan kedatangan bis hanya 1 gitu. Lalu that no buses will arrive during next 2 hours, jadi P0. Kemudian a bus has just arrived. What is the probability that it will be between 30 and 60 minutes before the next bus arrive? Saya akan cari dengan lambda ini lagi. Ketikannya lambda sama dengan 1. Kan ini per hour gitu ya, saya ngambilnya per hour. NP-nya 30 itu 0,5, 90 itu 1,5 gitu. Saya anggapnya gitu. Oke, kita cari bersama. Nah, kalau inter-arrival times-nya itu bukan eksponensial, do not appear to be exponential, biasanya dimodelkan dengan distribusi Erlang. Dengan parameter rate itu R, dengan parameter shape itu K. Kemudian kita akan bisa tahu fungsinya, fungsi Erlang distribution itu ini fungsi Erlangnya, fungsi Erlang
Kemudian saya akan punya ET, ini min untuk Erlangnya, dan variansi untuk Erlangnya, K per R kuadrat. Ya, oke. Oke, kalau saya punya satu family, value of I-nya tuh satu angka gitu ya. Saya punya family Erlang distribution dengan rate parameter. Rate parameter itu R, gitu ya. Saya punya R-nya itu K kali I dan shape parameter K. Maka bentuknya kira-kira ini ya, di gambar di bawah ini. Kira-kira gambar di bawah ini. Maka saya akan bisa melihat bahwa untuk K sama dengan 1, K sama dengan 1 itu ini, K sama dengan 1, distribusi Erlangnya tuh mirip banget dengan distribusi eksponensial dengan parameter R. Rate parameternya itu ya R. Sama dengan exponential distribution dengan parameternya itu mirip dengan R-nya Erlang. Itu. Lalu min Erlangnya akan ditunjukkan dengan 1 per I gitu. I gitu. Ini 1 per I karena tadi given value of I. Nah, kalau given value-nya itu lambda, kalau saya punya given value-nya itu lambda, parameter ini K ini akan berubah jadi lambda, maka min Erlangnya akan juga menjadi 1 per lambda. Gitu. Min Erlangnya jadi 1 per lambda, sehingga yang exponential distribution yang mirip Erlang dengan parameter R ini, saya akan punya minnya sama dengan 1 per lambda, sama persis dengan eksponensial. Interarrival process akan ekivalen dengan customer going through k phases, each of which has no memory property before arriving. Jadi kalau Erlang kan dia seakan-akan memiliki banyak fase gitu. Jadi kalau kita punya Erlang, maka interarrival prosesnya itu diasumsikan sebuah customer going through fase sebanyak K, shape-nya sebanyak K, yang setiap fasenya ini akan memiliki properti no memory. Jadi no memory property. No memory property ini apa? Akan kita bahas di kesempatan mendatang. Lalu shape parameternya akan refer atau merujuk pada jumlah fase dari distribusi Erlangnya. Shape parameter K ini jumlah fase distribusi Erlangnya, maka interarrival prosesnya akan mengikuti sejumlah K fase K gitu. Ya, karena dia shape parameternya itu jumlah fase, maka interarrival prosesnya harus mengikuti sejumlah K fase juga. Oke. Kira-kira begitu itu kesesuaian antara eksponensial Poisson dengan Erlang. Tapi Erlang jarang sekali digunakan di selanjutnya, di pembahasan selanjutnya. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu modeling service process. Kita asumsikan bahwa service times different customer independent random variable, sehingga each customer's service time is governed by a random variable S, memiliki density function ST sama dengan mu kali E bilangan E pangkat mu T. Kalau tadi kita ngomong antar kedatangan, sekarang kita ngomongin service gitu ya. Jadi kita asumsikan kalau waktu service-nya itu independent random variable, that each customer service time ditentukan dengan random variable S yang memiliki density function ST sama dengan mu E pangkat minus mu T gitu. Maka service time-nya akan kita bisa modelkan dengan exponential random variable, yaitu sebesar luasan dari T dikali waktu dikali ST
Ya kalau kita cari luasan kan gitu ya, waktunya dikali daerah di bawah kurva gitu. Antara 0 sampai terhingga dapatnya adalah 1/mu. Nah, 1/mu ini adalah mean service time per customer. Sekali lagi time-nya tidak harus hours, tergantung apa yang Anda lihat. Dan mu-nya adalah service rate-nya. Sama seperti tadi ya, kita punya service time, kita punya service rate. Jadi 1/mu itu mean-nya, kalau rate-nya itu mu. Sama seperti lambda, 1/lambda itu mean inter-arrival-nya, kalau lambda itu adalah arrival rate ya. Itu arrival rate, kalau ini inter-arrival rate. Tuh. Misalnya kita punya satu sistem antrian dengan 3 server, ada server 1 di sini, 2 dan 3, anggap begini ya. Lalu muncul satu customer dilayani server 1, lalu customer kedua pasti dilayani server ya 2 atau 3, anggap aja 2 gitu ya. Pokoknya yang salah satu yang kosong. Jadi kalau ada customer lagi dia akan ke yang satunya lagi, customer 3. Tapi kalau ada customer keempat, lalu dia harus kemana gitu ya. Dia bisa ke 1 kalau 1 ini selesai duluan. Atau dia bisa ke 2 kalau 2 yang selesai duluan. Kalau 3 yang selesai duluan, dia akan bisa ke 3 gitu. Lalu kita akan perlu tahu gitu ya, what is the probability that the customer who is waiting at will be the last of 4 customer to complete the service. Jadi kalau misalnya ini gampangannya adalah si customer 4 ini datang ke server 1 karena customer 1 ini sudah selesai. Maka si customer 1 akan digantikan dengan customer 4. Bisa jadi customer 2 akan selesai duluan. Jadi ini kosong. Bisa jadi customer 4 selesai duluan. Jadi ini kosong. Bisa jadi customer 3 selesai duluan. Jadi ada saatnya di mana customer 1 sampai customer 4 ini karena service time-nya tuh random ya, bisa jadi dia datang duluan tapi selesai di layaninya lebih cepat daripada customer yang sudah masuk ke dalam service gitu. Kita baca lagi. One of the customers 1 sampai 3 say customer 3 will be first to complete service, then customer 4 will enter the service. By the no memory property, tadi kita singgung sebentar ya, no memory property itu apa? By the no memory property, customer 4 service time has the same distribution as the remaining service times of customer 1 and 2. Jadi kalau misalnya si customer, let's say tadi dia ke customer 1 ya, sekarang kita ganti dia pindah lah ya, dia pindah dia ke customer dia ke customer ini. Oke. Customer 4 ini pindah ke customer 3, ke server 3 karena si customer 3 selesai duluan. Lalu karena dia tuh no memory property, kemungkinannya si customer 4 ini diselesaikan itu sama dengan waktu yang tersisa untuk penyelesaian server 1 dan server 2. Ya, bisa jadi mereka selesainya bareng-bareng gitu, 1 dan 2 dan 2 dan 3 gitu. Ini bisa jadi bareng-bareng. Jadi artinya sepertiga bahwa waktunya probabilitasnya sepertiga bahwa si customer 4 yang masuk ke server 3 ini akan selesai lebih dulu daripada server 1 dan server 2. Customer di server 1 dan server 2. Saya harap ini bisa dimengerti bagi teman-teman sekalian. Nah, actual service time-nya itu bisa tidak konsisten dengan no memory property. Sebenarnya apa sih no memory property? No memory property adalah sebuah konsep di mana bahwa
satu buah kejadian akan terpisah independen gitu ya, dengan kejadian lain. Nah, kalau kita ngomongin itu kalau kita ngomongin no memory ya. Tapi kalau kita kaitkan dengan service gitu ya, satu server, saya punya satu server kasir gitu misalnya, maka lama waktu si customer ini berada di dalam kasir itu akan independen, bukan tergantung service time ya, tidak tergantung dari customer sebelumnya dan tidak tergantung dengan customer setelahnya. Itu jadi service time-nya sangat independen ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan nama no memory ini, maka server ini tuh nggak punya memori tentang lama waktu dia penyelesaian customer sebelumnya dan sebelumnya lagi. Itu maksudnya. Jadi kalau dia tidak mengikuti no memory per property, maka kita bisa mendeskripsikannya dengan Erlang distribution-nya. Jadi service bikin fase satunya eksponensial dengan min seper-k kali mu gitu, fase 2-nya adalah eksponensial lagi dan seterusnya sampai fase k dengan min 1 per k kali mu sampai dia service end. Karena ini kaitannya antara video sebelumnya ya, Erlang distribution kaitannya dengan si exponential distribution, bahwa Erlang distribution dapat menggambarkan exponential distribution dengan k sama dengan 1. Kemudian supaya exponential distribution bisa ke Erlang, dia harus melalui beberapa fase, sejumlah k fase gitu ya. Oke, pada situasi tertentu, interarrival or service time may be modeled as having zero variance. Jadi bisa jadi tidak punya variasi. Dalam kasus ini, interarrival or service time are considered to be deterministic. Jadi kalau ada istilah bahwa interarrival time atau service time itu deterministic, maka artinya dia tidak punya variansi atau zero variance. Pembahasan selanjutnya akan membahas tentang Kendali notation of keying system. Kendali notation of keying system merupakan cara penulisan sistem properti sistem yang ada di teori antrian. Dinyatakan dalam 6 angka, di mana setiap posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini punya arti yang berbeda-beda. Yang pertama adalah nature of arrival process. Jadi ini dari sini arrival-nya dulu. Arrival itu ada macam-macam gitu. Ada dilambangkan dengan M. M-nya itu kalau interarrival times are independent, identically distributed random variable dengan exponential distribution. Kalau di sini itu D, jadi misalnya ini dimulai dengan D something gitu ya, maka dia interarrival time-nya deterministic. Tadi kita sudah bahas deterministic itu apa. Kalau ini D-nya itu berubah menjadi EK, maka dia adalah Erlang. Kalau GI itu general distribution. Ya, biasanya sih yang paling umum adalah M. Gitu. Kita akan banyak pakai yang interarrival times-nya terdistribusi secara eksponensial. Lalu angka kedua
angka kedua, kalau ini arrival ya, arrival. Kalau yang kedua adalah service atau S. Jadi ada beberapa macam juga service-nya. Tadi kita tahu ada yang M, eksponensial. Jadi ini bisa jadi ya, ini bisa jadi M, something, something, something gitu ya. Bisa jadi GI, M, atau GID, dan seterusnya. Lah, D itu apa? D bisa jadi D juga. D itu deterministik sama kayak tadi. EK itu sama kayak tadi, Erlangs dengan shape parameter K. GI itu adalah general distribution. Lalu notasi ketiga adalah jumlah parallel service. Nah, kalau dia tidak ada parallel service, dengan kata lain jumlah service-nya itu 1. Ini berarti ini 1. Nah, yang keempat adalah disiplin atau priority queuing tadi ya. Ada first come first serve, last come first serve, service in random order, atau general queuing disciplines. Itu. Kalau yang keempat tadi itu kan jumlah parallel service-nya gitu ya. Yang kelima adalah maximum allowable customers dalam sistem, termasuk customer waiting and customer who are in the service. Itu jumlah, ini pasti angka. Jadi 5 ini pasti angka. Sedangkan yang keenam adalah size populasi, size of the population, which customers are drawn. Jadi ini jumlah ini juga angka. Kenapa sih Bu saya perlu tahu size populationnya? Ingat di video pertama ada sistem dengan size populationnya small. Gitu. Kalau size populationnya small, kita tidak akan bisa menganalisis dengan kebanyakan cara yang nanti akan kita pakai. Ada cara-cara khususnya. Karena kita pasti tahu bahwa ada kemungkinan servernya lebih besar dari size of population-nya. Oke, jadi itu tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 notasi yang diciptakan oleh Kendali untuk menggambarkan properti dari sebuah sistem antrian. Dalam banyak model 456-nya itu bisa biasanya berupa ini. Nah, kalau dia 456-nya itu general distribution, kemudian jadi apa ya? Dia general distribution lah, queuing sistemnya itu general distribution. Queuing disiplinnya general distribution dengan allowable customer-nya itu tidak terbatas, size of population-nya tidak terbatas, maka biasanya nggak ditulis. 456-nya nggak ditulis, yang ditulis hanya 1, 2, 3. Gitu. Lalu kita latihan apa artinya ME2 8 FCFS 10 dan tak terhingga. Ini adalah yang kelima, berarti kita tahu allowable customer-nya cuman di dalam sistem cuma 10, sedangkan size population-nya tidak terbatas. Kemudian kita tahu kalau ini tuh queuing disiplin, berarti dia first come first serve. Queuing disiplinnya ada 8 server yang berjalan secara paralel. Tingkat service-nya terdistribusi Erlang dengan K sama dengan 2, dan tingkat kedatangannya terdistribusi secara eksponensial. Itu cara membaca Kendali notation for queuing system. Contohnya seperti itu. Nah, ada yang disebut dengan waiting time paradox. Ini waiting time paradox ini kita ilustrasikan kayak misalnya Anda sedang menunggu bus, gitu. Rata-rata, someone who arrives at random time should arrive in the middle of typical interval between arrival of successive buses. Jadi kan bis itu kan datangnya satu-satu ya, bergantian gitu. Kemudian
biasanya lebih banyak orang itu datang nggak pas bisnya datang, tapi datang setelah satu bis pergi, dia baru datang, dia bakalan nunggu ada di bus station itu, dia nunggu untuk bus berikutnya. Nah, kalau kita datang di tengah-tengah interval tertentu dan average time between buses-nya itu 60 menit, apakah kita betul sungguh tunggu selama 30 menit untuk next busnya? Mari kita lihat dengan time waktu ya. Jadi kalau bus pertama arrivalnya antara bus pertama dengan kedua itu jaraknya 30 menit. Bus kedua dengan yang ketiga itu 90, lalu ada 90 lagi, lalu ada 30 lagi. Lah minnya kan betul ya, minnya 60 ya. Minnya 60. Kalau lalu seseorang dia datang di antara bus 1 dan bus 2, maka dia tidak akan menunggu selama 30. Tapi kalau dia datang di sini, bisa jadi dia menunggu juga rata-ratanya ya besar gitu ya. Lebih dari 60 gitu. Di sini juga kurang dari 30 gitu. Maka ada paradoks di sini. Jadi kalau A itu random variable, if A is the random variable until time between buses, then the average time until the next bus as seen by an arrival who is equally likely to come at any time is given by. Jadi sebetulnya bukan meskipun kita tahu rata-ratanya 60, tapi itu bukan 60 persis. Tapi sebanyak ini. Setengah dikalikan dengan rata-rata ditambah variansi dibagi rata-rata. Jadi setengah dikali rata-rata ditambah variansi per rata-rata. Ini adalah yang menunjukkan adanya paradoks atau pertentangan antara yang sebenarnya. Kalau sebenarnya kan kita ngomong harusnya rata-ratanya ya 60 gitu. Tapi karena ada paradoks, maka kita akan gunakan rumusan ini. Itu salah satu penerapan menarik tentang teori antrian. Kita ketemu lagi di video selanjutnya di topik yang lebih mendalam.